Apa kabar kawan? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Selama berabad-abad, legenda monster laut telah menggugah imajinasi kita, dan catatan fosil menceritakan kisah hiu prasejarah yang begitu besar sehingga suatu hari nanti menjadi subjek film Jason Statham. Hari ini kita berbicara tentang Megalodon, hiu prasejarah raksasa yang menguasai 7 lautan. Mohon tinggalkan komen untuk memberitahu kami topik apalagi yang ingin Anda ketahui selanjutnya. Saat ini kebanyakan hiu memiliki ukuran yang bervariasi seperti petinju. Ada yang panjangnya 5 hingga 7 kaki. Hiu martil bisa tumbuh hingga 20 kaki. Hiu putih besar rata-rata berukuran 11 hingga 16 kaki dan betina tumbuh lebih panjang dibandingkan jantan, tetapi bisa tumbuh jauh lebih besar. Dan ada ratusan spesies yang hanya bisa tumbuh sekitar 39 inci atau kurang. Apakah saat itu benar-benar ada seekor hiu? Rasanya setidaknya ukurannya harus cukup besar untuk memakan sesuatu yang bisa dijadikan berita. Namun pada zaman prasejarah, segala sesuatunya berukuran sangat besar. Selama menjadi predator puncak, Megalodon mencapai panjang 60 kaki atau lebih. Sebagai perbandingan, hiu putih besar terbesar memiliki panjang yang sama dengan organ reproduksi nenek moyangnya. Bahkan si putih besar yang perkasa pun tidak bisa pulih dari perbandingan itu. Namun ukuran bukanlah satu-satunya hal yang penting. Anda mungkin pernah mendengar Tyrannosaurus Rex digambarkan sebagai raja dinosaurus. Ya, Megalodon adalah raja lautan seperti Poseidon. Dan Poseidon adalah torpedo daging raksasa dengan gigi berukuran 7 inci. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stephen Roe dari Universitas New South Wales di Australia, rahang Megalodon menciptakan tekanan kekuatan gigitan maksimum 4.000 pon. Itu cukup kuat untuk menghancurkan mobil seperti penghancur tempat barang rongsokan. Untungnya, Megalodon telah punah atau kita semua harus berhenti mengemudikan mobil melintasi lautan. Untuk perbandingan lainnya, bayangkan adegan apapun dari film hiu favorit Anda, Jaws 2, Jaws 3D, dan sebagainya, saat hiu menggigit seseorang. Sekarang bayangkan gigitan yang sama 10 kali lebih kuat. Itulah kekuatan gigitan Megalodon, dan Anda juga tidak akan diizinkan menonton film itu. Bahkan paus pun tidak aman dari rahang Megalodon yang menghancurkan. Catatan fosil menunjukkan bekas gigitan Megalodon pada paus balin dari periode waktu tersebut, yang menunjukkan tidak ada makhluk besar atau kecil yang keluar dari mangsanya. Membandingkan Megalodon dengan hiu putih besar sepertinya masuk akal. Mereka berdua telah membuat sejumlah film tentang mereka. Namun kenyataannya, hiu putih besar modern mungkin tidak berevolusi dari sepupu raksasa prasejarahnya. Meskipun bentuk giginya serupa, kedua hiu tersebut adalah spesies yang sama sekali berbeda. Faktanya, hiu putih besar lebih dekat kekerabatannya dengan hiu mako. Sedangkan Megalodon mungkin ada hubungannya dengan hiu berukuran super lainnya, Otodus, yang hidup 45 hingga 60 juta tahun lalu. Beberapa ilmuwan percaya Otodus akhirnya berevolusi menjadi Megalodon berdasarkan beberapa kesamaan gigi. Gigi Otodus yang bergerigi bisa jadi merupakan pendahulu dari pengunyah Megalodon yang suka mengoyak daging. Mereka juga kemungkinan besar memiliki pola makan yang sama dengan biota laut besar selama berada di lautan, termasuk paus balin. Jika Anda adalah hiu prasejarah raksasa, tidak ada yang tidak ada dalam menu. Dalam budaya pop, hiu putih besar sering digambarkan sebagai pemburu yang kejam, namun sebenarnya tidak demikian. Mereka adalah predator penyergap, menyerang mangsa dari bawah dan dengan cepat menariknya ke dalam air. Meskipun mereka mengejar mangsa favoritnya dengan penuh semangat, hiu hampir tidak pernah menyerang manusia. Namun, ada teori yang mengatakan bahwa Megalodon jauh lebih agresif. Para ilmuwan percaya bahwa hiu prasejarah ini biasa melumpuhkan mangsanya secara sistematis, menggigit sirip dan ekor paus sebelum memangsanya. Kemungkinan besar ia juga menyerang dari bawah, namun alih-alih menarik mangsanya ke bawah, Megalodon justru akan merobek bagian bawahnya dan memakan daging yang lezat. Meskipun Megalodon memiliki gigi sepanjang 7 inci dan gigitan yang menakutkan, ada satu kekurangan yang dimilikinya, yaitu kerangka rapuh. Kebanyakan kerangka hiu memiliki banyak tulang rawan di dalamnya. Sayangnya, jaringan ikat fleksibel tersebut secara efektif hancur setelah hewan tersebut mati, sehingga catatan fosil Megalodon belum sepenuhnya lengkap. Sebagian besar pengetahuan kita tentang hiu berasal dari giginya. Ukuran dan karakteristik Megalodon membuat para ilmuwan percaya bahwa hiu tersebut memiliki rahang yang besar.
Pada tahun 2022, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Historical Biology mengonfirmasi bahwa para ilmuwan masih berusaha menemukan bukti seperti apa sebenarnya rupa megalodon. Seperti yang dicatat oleh salah satu peneliti, kenyataannya saat ini tidak ada cara ilmiah untuk mendukung atau menyangkal keakuratan bentuk tubuh otodus megalodon yang dipublikasikan sebelumnya. Jadi sampai kita menemukan lebih banyak bukti ilmiah mengenai kemunculannya, atau seseorang menemukan mesin waktu, kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa rupa megalodon sebenarnya. Sejauh yang kami tahu, ia punya belanak. Manusia telah lama terpesona oleh rahang megalodon yang mematikan, namun ketika orang pertama kali menemukan gigi binatang itu, mereka percaya bahwa fosil besar tersebut adalah batuan bulan yang jatuh. Kebudayaan lain mengira itu mungkin lidah naga purba, atau ular raksasa yang mengeras. Pada tahun 1666, seorang ilmuwan membandingkan fosil besar tersebut dengan gigi hiu masa kini dan menyadari bahwa tulang-tulang misteri tersebut adalah sisa-sisa hiu berukuran besar. Gigi megalodon juga tidak terlalu langka. Mereka terus bermunculan di seluruh dunia. Italia dan Kroasia adalah rumah bagi beberapa fosil. Seorang pria bernama Jude Kaling dari Suffolk, Virginia, menemukan lebih dari 280 mega gigi, dan pada tahun 2017, seorang anak laki-laki menemukan gigi sepanjang 5 inci saat berlibur bersama keluarganya di pantai Myrtle, yang mungkin membuat frustrasi semua orang tua yang memiliki detektor logam. Beberapa hiu lebih suka berenang di perairan dangkal yang dipenuhi mangsa. Yang lain lebih menyukai laut yang lebih dalam. Mengingat ukurannya, Anda mungkin mengira megalodon berpatroli di perairan terbuka untuk mencari makanannya. Namun para ilmuwan yakin megalodon mungkin sebenarnya hidup di perairan hangat dan dangkal, bukan di kedalaman laut yang dingin. Perairan hangat di lepas pantai Panama kemungkinan besar merupakan rumah bagi predator prasejarah ini. Berdasarkan jumlah gigi kecil yang dikumpulkan di daerah ini, kemungkinan besar bayi megalodon dibesarkan di sana. Untungnya, preferensi mereka terhadap air hangat mungkin menjadi penyebab kepunahan mereka. Ketika air menjadi lebih dingin, hiu tidak akan mampu menahan penurunan suhu. Mungkin juga mangsanya berpindah tempat karena perairan menjadi lebih dingin, namun alasan sebenarnya di balik megalodon adalah kematian masih menjadi misteri. Berbicara tentang mangsa megalodon, Anda mungkin akan terkejut atau jijik dengan apa yang mereka makan. Karena catatan fosil menunjukkan megalodon punah sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, para ilmuwan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengetahui hewan apa saja yang masih hidup pada saat itu, dan hal ini dapat memberitahu kita lebih banyak tentang pola makan mereka. Hiu besar kemungkinan besar menghadapi persaingan sengit dari paus sperma raksasa yang memiliki berat 50 ton dan panjang yang kurang lebih sama. Kedua hewan tersebut akan memakan mangsa yang sama, yang berarti mereka mungkin terlibat lebih dari satu perang wilayah. Mangsa macam apa? Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ikan paus pasti ada dalam menu, begitu pula penyu dan anjing laut. Sepertinya ia harus menelan banyak anjing laut sebelum merasa kenyang, tapi untungnya ada banyak makanan laut segar bagi megalodon. Meskipun megalodon punah jutaan tahun yang lalu, hal itu tidak menghentikan orang untuk percaya bahwa megalodon masih ada hingga saat ini. Tidak ada gigi baru yang berumur lebih dari 2,6 juta tahun yang pernah ditemukan. Dan dunia ekologi akan menyadari jika predator puncak yang sangat besar tiba-tiba mulai memakan sekelompok paus. Ukuran hiu yang besar dan kebiasaan makannya yang sangat besar tidak dapat dirahasiakan di dunia modern, terutama karena megalodon lebih suka tinggal di perairan hangat dan dangkal daripada laut dalam yang mana akan jauh lebih sulit untuk menemukan sumber makanan yang dapat diandalkan. Jika salah satu dari hal-hal ini masih ada, mereka pasti sudah muncul di sosial media seseorang sekarang, kecuali mereka sudah memilikinya dan kami belum menyadarinya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah menurut Anda mungkin megalodon masih bersembunyi di suatu tempat di lautan? Mari komentar di bawah.